Ya, usung Messi wajib menang saat tanding di Jakarta. Media Amerika tiba-tiba ingatkan Australia soal ketangguhan timnas Indonesia. Sangat mustahil. Inilah 3 pemain kunci timnas Indonesia yang bisa sulitkan Australia. Siapa yang bakal bikin kejutan di kandang? Australia mulai ketar-ketir sampai rela lakukan ini demi kalahkan timnas Indonesia asuhan Sinteyong. Simak selengkapnya di sini hanya di Kamus Bola bersama saya untuk Anda. Ya, di informasi bola yang pertama. Ya, Australia disebut akan kesulitan berbuat banyak di kualifikasi Piala Dunia 2026 jika tidak lakukan ini ketika berjumpa dengan timnas Indonesia, kata media Amerika. Seperti diketahui, Australia membutuhkan kemenangan demi memuluskan ambisi mereka untuk lolos otomatis ke putaran final Piala Dunia 2026. Sebelumnya, Australia yang berstatus sebagai tuan rumah di luar dugaan harus mengakui keunggulan tim kuda hitam Bahrain pada Kamis 5 September kemarin. Ketika itu, ambisi Australia untuk meraih kemenangan perdana di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 harus sirna setelah Harry Souttar mencetak gol bunuh diri. Sama seperti Bahrain, timnas Indonesia yang juga berstatus sebagai tim kuda hitam ternyata berhasil mencuri 1 poin dari negara unggulan Arab Saudi. Pada laga yang dihelat di King Abdullah Sports City Jeddah pada Jumat kemarin, timnas Indonesia secara mengejutkan tampil merepotkan tuan rumah Arab Saudi. Kini baik timnas Indonesia ataupun Australia sama-sama bertekad mencari 3 poin pertama demi bersaing untuk memperebutkan posisi teratas menuju putaran final Piala Dunia 2026. Kendati begitu, media terkemuka asal Amerika Serikat yakni ESPN tiba-tiba mengingatkan Australia akan ketangguhan yang dimiliki timnas Indonesia. Menurut media ini, ambisi Australia untuk mencapai putaran final Piala Dunia 2026 bisa terhambat apabila gagal meraih kemenangan atas timnas Indonesia. Tadinya, Australia menargetkan bisa meraih 6 poin jika sukses mencatatkan kemenangan atas Bahrain dan timnas Indonesia. Tapi harapan itu sirna karena Australia secara mengejutkan menderita kekalahan dari Bahrain bahkan dalam pertandingan kandang. Apalagi setelah melawan timnas Indonesia, Australia bakal dihadang 2 tim unggulan yaitu Jepang dan Arab Saudi sendiri sehingga 3 poin dari Jakarta menjadi hal yang realistis bagi mereka. Laga sulit melawan Jepang dan Arab Saudi yang akan datang ini membuat pertandingan bulan ini melawan Bahrain dan Indonesia dipandang penting oleh Australia. Tulis ESPN. 6 poin dibutuhkan Australia untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026 demi menghindari fase keempat kualifikasi. Ujar ESPN lagi. Ya, maka dari itu Australia diwajibkan mendapatkan 3 poin dari lawatannya ke markas timnas Indonesia kalau ingin kembali mentas di putaran final Piala Dunia. Ya, kini apapun selain kemenangan pada Selasa malam di Jakarta bisa membuat target mereka untuk finish di posisi 2 teratas grup menjadi sangat mustahil. Pungkas ESPN. Nah, di sisi lain timnas Indonesia juga tidak akan membiarkan Australia begitu saja yang berambisi untuk meraih poin penuh untuk beranjak dari papan bawah klasmen kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Sinteyong memang tak diunggulkan untuk meraih poin ketika menjamu Australia di kandang sendiri. Namun kekuatan Garuda layak diperhitungkan oleh tim lain. Apalagi timnas Indonesia akan tampil di hadapan puluhan ribu supporter yang siap memenuhi setiap area Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Dan kita beralih ke informasi bola selanjutnya. Timnas Indonesia akan melanjutkan perjuangan putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan menjamu Australia. Lalu siapa yang bisa membuat kejutan di laga kandang ini? Untuk menghadapi Australia ini, maka timnas Indonesia pun dipastikan punya sejumlah pemain yang bisa menjadi andalannya. Skuad Garuda dalam laga melawan Australia kali ini. Dan beberapa pemain andalan ini pasti nantinya akan ada yang bisa memberikan kejutan di laga kandang. Yang pertama ada Martin Paes. Ya, nama satu ini pasti akan menjadi salah satu pemain yang mendapatkan sorotan di laga kandang pertama timnas Indonesia pada putaran ketiga. Hal ini karena Martin baru menjalani debutnya bersama timnas Indonesia dalam laga perdana melawan Arab Saudi di Jeddah.
Oleh karena itulah main di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta dengan melawan Australia ini akan menjadi laga pertamanya. Martin Paes bahkan mengaku tidak sabar bermain di SUGBK dengan bisa merasakan langsung atmosfer luar biasa supporter Indonesia. Pemain Dallas FC ini bahkan mengaku tidak sabar menantikan momen sakral supporter timnas Indonesia setelah pertandingan dengan menyanyikan lagu Tanah Airku. Selain itu, Martin pun mengaku telah mengetahui kekuatan pemain Australia dan siap untuk membendung serangan dari tim melawan. Pemain berusia 26 tahun ini bisa menjadi ancaman bagi Australia karena dalam laga melawan Arab Saudi pun ia sudah membuktikan kekuatannya. Martin Paes berhasil menggagalkan tendangan penalti dan melakukan 4 penyelamatan sehingga ia akan menjadi lawan yang tak mudah bagi Australia nantinya. Yang kedua ada Jay Itzes. Ya, pertahanan kokoh Martin tentu tidak akan bisa terjadi tanpa bantuan lini belakang timnas Indonesia yang solid. Untuk lini belakang skuad Garuda tentu saja nama Jay Itzes tak bisa diabaikan. Kapten timnas Indonesia itu sudah tampil luar biasa bersama tim Merah Putih dalam beberapa laga terakhir. Bahkan ketika menjalani debutnya melawan Vietnam di Gelora Bung Karno yang sudah memberikan kejutan kepada pecinta sepak bola tanah air karena memang kualitasnya begitu baik. Ya, pemain Serie A Venezia FC tersebut menjadi tembok kokoh timnas Indonesia dan pastinya ia akan menyulitkan pemain lawan. Penyerang Australia tidak akan bisa dengan mudah membobol pertahanan tim Merah Putih karena Jay Itzes merupakan pemain yang cukup disiplin. Ia bahkan tidak segan mengingatkan rekan-rekannya kalau melakukan kesalahan sehingga pertahanan tim Merah Putih pun cukup kokoh. Jay Itzes pun sebelumnya sudah berjanji akan membawa skuad Garuda tampil lebih bagus lagi dalam laga melawan Australia ini. Yang ketiga ada Ragnar Oratmangun. Ya, penyerang timnas Indonesia satu ini harus bisa membuktikan dengan mencetak gol di kandang sendiri. Ragnar menjadi salah satu harapan timnas Indonesia di era Sinteyong kali ini. Pasalnya, lini depan tim Merah Putih masih terus mendapatkan sorotan karena kurang tajam. Walaupun Ragnar sendiri bisa dibilang cukup bagus bersama timnas Indonesia. Ia baru menjalani debutnya bersama skuad Garuda pada 26 Maret 2024 lalu. Tapi ia sudah mencetak 2 gol dari 4 laga yang dilakoninya. Ini bisa dibilang bagus meski lini depan timnas Indonesia masih terus disorot. Untuk itulah dalam laga melawan Australia ini saatnya Ragnar bisa membuktikan diri di depan hadapan supporter. Ia harus bisa mencetak gol di kandang karena 2 gol sebelumnya Ragnar cetak ketika timnas Indonesia tampil secara tandang. Ya, Ragnar Oratmangun diyakini bakal bisa membuat Australia kerepotan karena ia punya gaya permainan yang tidak mau menyerah. Pemain berusia 26 tahun tersebut selalu berhasil membuat pertahanan lawan kesulitan. Bahkan gol yang dia cetak di laga lawan Arab Saudi pun terjadi karena Ragnar membuat 3 pemain Arab Saudi kesulitan. Untuk itulah dalam laga kandang ini bukan tak mungkin Ragnar bisa membuat kejutan dengan mencetak gol ke gawang Australia nantinya. Patut dinantikan laga melawan Australia nanti siapa yang bakal bisa membuat kejutan di laga kandang pertama ini. Dan kita beralih ke informasi bola yang terakhir. Beberapa hari terakhir, timnas Indonesia berhasil menarik perhatian dunia usai menahan imbang Arab Saudi. Ya, timnas Indonesia yang sering dianggap sebagai tim paling lemah dibandingkan lawan-lawannya di babak kualifikasi ini ternyata mampu menunjukkan penampilan yang memukau di mata dunia. Bahkan kini, Australia dikabarkan juga merasakan kekhawatiran jelang pertandingan mereka menghadapi timnas Indonesia. Salah satu pandit senior Bung Binder menyoroti sikap timnas Australia yang menunjukkan kewaspadaan mereka terhadap timnas Indonesia asuhan Sinteyong. Bung Binder sendiri menyebutkan jika Australia punya keunggulan dari segi pengalaman para pemain yang sudah pernah bertanding di ajang Piala Dunia 2022. Dari segi pengalaman sebetulnya para pemain Australia memang jauh lebih berpengalaman ya. Karena kan ini adalah tim yang tidak mengalami perubahan yang signifikan dari tim yang sebelumnya bermain di Pildun tahun 2022, kata Bung Binder. Ya, walaupun pemain timnas Australia unggul dari segi pengalaman, tapi mereka tetap tak bisa menganggap remeh kekuatan timnas Indonesia. Tapi kan walaupun mereka berpengalaman, ini tentu sekarang mereka nggak bisa menganggap remeh timnas Indonesia, kata Bung Binder lagi. Ya, Bung Binder kemudian mengungkapkan bahwa Australia ini sebenarnya sudah menunjukkan sikap waspada terhadap timnas Indonesia. Terbukti dari segi latihan tertutup yang dijalani Australia agar strategi mereka tak bocor ke pihak timnas Indonesia.
Itu kan buktinya kalau waktu mereka menjalani sesi latihan, mereka jalani kan sesi latihan ini secara tertutup toh. Artinya mereka mulai khawatir dengan kekuatan dari timnas Indonesia, ucap Bung Binder. Memang bukan sebuah ketakutan, tapi ini menunjukkan bagaimana timnas Indonesia sekarang bisa membuat negara yang pernah main di Piala Dunia mengalami kekhawatiran. Kalau takut sih mungkin enggak ya, tapi mereka udah mulai khawatir, ujar Bung Binder. Ya, terutama melihat pada fakta bahwa Australia di pertandingan pertama mengalami kekalahan melawan Bahrain. Karena itu kan kali ini mereka super serius tuh. Apalagi di pertandingan pertama kemarin melawan Bahrain mereka mengalami kekalahan. Padahal Bahrain dalam pertandingan tersebut permainannya biasa-biasa aja. Tapi mereka bisa memancing emosi dari para pemain Australia yang memang gak bisa main dengan tempo tinggi seperti biasanya, ucap Bung Binder. Maka bukan tidak mungkin Australia juga bisa dikalahkan oleh timnas Indonesia, sehingga posisi skuad Garuda Asuhan Sinteyong bisa semakin aman di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.